Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya memiliki informasi yang sangat menarik. Informasi yang datang dari Kansa TV. Mari kita simak informasi berikut teman-teman. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal yang udah membuka mata kepala kita siapa orang ini sebenarnya. Orang ini nggak mau dinasihatin dan bebalnya minta ampun. Dan kurang adab dan kurang ajar. Itu tadi cuplikan video dari Kansa TV ya. Jika teman-teman ingin melihat video fullnya, silahkan kunjungi channel Kansa TV. Di sini saya hanya menampilkan cuplikannya saja dikarenakan saya juga ingin membahas dari sisi lain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abduh Tuasikal yang telah banyak memberikan manfaat terhadap umat Islam di Indonesia ini ya. Terima kasih atas perjuangannya. Antum setelah mencari ilmu berpuluh-puluh tahun, kemudian sekarang antum mengabdikan diri untuk umat Islam. Masya Allah, semoga ilmu antum bermanfaat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita langsung saja kepada pembahasan kita ya. Mengapa ada orang yang anti nasihat? Mengapa orang tidak mau dinasehati? Dan mengapa orang selalu ngeyel ketika dinasehati? Mengapa orang akan marah ketika dia dinasehati? Mengapa orang selalu merasa benar, selalu punya jawaban ketika dia dinasehati? Jawabannya ialah karena orang tersebut itu memiliki sifat sombong. Itu teman-teman. Sifat sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Harusnya orang yang mendapatkan nasihat dari seorang ustadz, orang yang mendapatkan kritik dari seorang ustadz, harusnya dia berterima kasih kepada ustadz tersebut. Berterima kasih bukan sekedar di lisan semata, seperti yang kita lihat. Dia berterima kasih, sepertinya hormat, tetapi gaya-gayanya seperti tetap merendahkan. Semua orang bisa melihat, walaupun hanya di layar kaca ya. Semua orang bisa melihat gestur tubuhnya, gaya dia berbicara, gaya dia tertawa ketika menyampaikan pesan tanggapan terhadap Ustadz Abduh Tuasikal. Nah, gaya-gayanya itu sangat merendahkan ya sebenarnya ya. Mungkin dia merasa, oh inilah gaya saya. Nah, yang dimaksud Ustadz Abduh suruh belajar lagi bahasa Arab, suruh belajar lagi adab. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jangan merasa inilah gaya saya. Ustadz lebih faham karena beliau sudah belajar puluhan tahun. Ketika kita sedang asik-asiknya nonton TV, ketika kita sedang asik-asiknya bermain, tetapi para ustadz itu sedang berjuang memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Untuk disampaikan lagi kepada umat. Nah, ketika ada umat di lapangan yang memiliki ilmu secuil dan ingin berdakwah, ustadz itu tidak menghalangi. Akan tetapi tugas ustadz itu untuk memonitoring ya, mengontrol agar tidak over. Nah, ketika ada sesuatu hal yang over, tentu ini bisa merusak ya, bisa merusak ke depannya, baik itu ukhuwah Islamiyah itu sendiri maupun dakwahnya itu sendiri. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu secuil ini belum paham ke arah sana. Seperti kita tentu tidak akan paham karena ustadz itu telah dididik oleh guru-guru yang mumpuni. Tidak seperti kita comot sana, comot sini. Memang benar kata sebagian ustadz ya. Kita hal itu yang pertama kali harus belajar itu adalah adab. Baru kemudian ilmu. Jangan ilmu dulu baru adab. Itu nanti akan seperti yang tetangga sebelah. Nah, itu teman-teman, pentingnya belajar adab sebelum kita belajar ilmu. Orang yang beradab pasti dia akan menghormati orang-orang yang berilmu. Tetapi orang-orang berilmu ketika dia tidak memiliki adab, maka dia akan menyerang dengan ilmunya itu orang-orang yang rasa berseberangan dengan mereka. Akan mudah diserang. Mereka tidak peduli ukhuwah Islamiyah hancur. Mereka tidak peduli masyarakat terjadi riuh di masyarakat akibat dari ilmunya ini. Benar ilmunya ini benar. Misalkan ini memang bukan ajaran Islam, ini memang harus disampaikan. Tetapi dia tidak memiliki fiqhul waqi ya. Artinya dia tidak memiliki sebuah sikap kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dia tidak memiliki sifat yang bijak teman-teman. Jadi akhirnya dia nanti merasa menjadi seorang pahlawan karena merasa di belakang dia ada 1 juta lebih orang. Padahal itu hanya angka. Itu bukan orang yang benar-benar mendukung dia. Dia sedang bermimpi nampaknya teman-teman. Ya. Namanya juga medsos ya, media sosial. Banyak tipu-tipunya teman-teman. Makanya Ustadz Abduh Tuasikal, Masya Allah, beliau karena sayangnya terhadap orang tersebut, maka beliau menasehati, beliau memberikan kritikan ya terhadap orang tersebut. Kenapa beliau melakukan kritikan? Karena orang tersebut sudah mengikrarkan diri sebagai orang yang bermanhaj salaf. Mungkin di sini Ustadz Abduh Tuasikal memiliki satu kepedulian karena merasa satu manhaj, tetapi orang yang memiliki semangat untuk balaghuni walau ayah, untuk menyampaikan walau satu ayat ya,
Tetapi dalam hal ini mungkin ada dirasa yang masih harus diperbaiki. Memang benar orang tersebut pun ingin katanya memperbaiki ya. Akan tetapi lebih baik lagi yang seperti Ustaz Abduh Tuasikal katakan, belajar dulu lah. Baru nanti setelah paham semuanya, ilmunya, setelah juga kuat keilmuan, juga sudah baik adabnya, silahkan dengan cara metodenya tersendiri. Yang tentunya untuk kemaslahatan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Sadarlah, umat Islam yang saat ini belum mengaku sebagai manhaj salaf, jangan antum ganggu, jangan antum sakiti. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi nilainya ialah takwanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu amal siapa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakiti umat Islam Indonesia dengan cara-cara dakwahmu. Berlaku baiklah, karena kita ini bukan negeri konflik. Jangan jadikan negeri kita ini seperti negeri konflik. Kalaupun ada dari kelompok sebelah yang memang cara-caranya sering menyakiti, ya kita jangan sama dengan mereka. Kita harus luas ya, memiliki gerakan yang luas, jangan kasar. Ya, mungkin itulah yang ingin disampaikan Ustaz Abduh Tuasikal. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia bersatu ya, tidak terpecah meskipun akan selalu ada yang ingin berpecah belah. Karena jika umat Islam Indonesia bersatu, maka Indonesia akan jaya di tangan umat Islam. Demikian teman-teman, video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.